Framingnya sudah oke, Jas? Sudah oke. Suara udah clear? Top. Nah, kalau sudah dibilang top sama Jas, baru sekarang saya bisa membuat kontennya nih teman-teman. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara West Ham versus Chelsea, kedua 3 pertandingan. 2 pertandingan yang telah dimainkan. Yang pertama antara West Ham versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor telak 0-3. Dan yang kedua antara Crystal Palace versus Manchester United yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dan yang ketiga adalah preview dari pertandingan yang akan dimainkan malam hari ini mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan super big match antara Manchester City versus Arsenal. Tapi sebelum saya memberikan analisa dari 3 pertandingan tersebut, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 1.020.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa dukungan dari teman-teman akan semasif ini. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan jangan pernah khawatir karena saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Artinya sekali saya netral maka saya akan tetap netral. Anyway, yang menarik dari 2 pertandingan semalam antara West Ham versus Chelsea dan juga Crystal Palace versus Manchester United adalah baik Chelsea dan juga Manchester United bisa kembali mencatat clean sheet. Artinya tidak kemasukan gol. Meskipun dengan hasil imbang lawan Palace, Manchester United masih berada di zona papan tengah. Tapi saya pikir dengan permainan yang mereka tunjukkan semalam, maka tidak akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk bisa bersaing di papan atas. Karena jumlah chance mereka sangat banyak. Mereka mengurung Crystal Palace di area mereka sendiri, tapi sayangnya para pemain United tidak bisa melakukan finishing. Sedangkan Chelsea bisa menang telak di kandang West Ham dengan skor 0-3. Oke lah, West Ham memang musim ini tidak sekuat seperti musim lalu, apalagi dengan pelatih baru mereka Lopetegui yang tampaknya belum bisa meramu taktik yang pas. Tapi kan gak gampang juga bagi Chelsea untuk bisa menang dengan skor telak 0-3. Dan saya kira Chelsea akan menang dengan mencetak lebih banyak gol seperti yang sebelumnya mereka lakukan lawan Wolves kan, yang pada saat itu mereka menang dengan skor 2-6. Tapi paling tidak dengan berhasil meraih kemenangan 2 kali secara berturut-turut di pertandingan away tanpa kemasukan gol, tentu ini adalah pencapaian yang baik dan positif bagi pelatih baru mereka Enzo Maresca. Yang di awal musim timnya sudah kalah lawan Manchester City, tapi setelah kalah lawan City, tim ini belum terkalahkan loh teman-teman di English Premier League. Dan saya melihat sirkulasi bola dari para pemain Chelsea dari pertahanan ke tengah sampai ke depan begitu mencair. Jarak di antara para pemain Chelsea begitu dekat, sehingga itulah yang memungkinkan para pemain Chelsea untuk bisa bermain mengandalkan yang namanya fast break. Jadi hanya 1 atau 2 sentuhan passing di lini pertahanan atau juga di lini tengah, maka bola akan langsung diberikan ke depan. Untuk apa bola langsung diberikan ke depan? Karena mereka ada pemain yang punya kecepatan seperti Jackson. Target atau misi dari Jackson itu ada 2, antara dia skor atau dia pas. Maka itu pemain ini sangat baik permainannya dalam 2-3 pertandingan terakhir. Lawan City juga seharusnya dia mencetak gol, tapi dia gagal mencetak gol. Artinya ini pemain sering banyak mendapatkan chance. Seperti musim lalu juga. Tapi asalkan dia bisa konsisten melakukan finishing, wah, Chelsea bisa sangat menakutkan dan kemungkinan akan bersaing untuk menjadi juara. Ini jujur nih, saya bukannya lagi bluffing. Karena cara bermain Chelsea beda banget dalam 2 pertandingan terakhir. Mereka berani bermain open attacking football. Memang banyak yang menilai permainan Chelsea mirip seperti Manchester City. Kalau menurut saya ya mirip tapi gak sama. Ya saya sepakat mirip tapi gak sama. Karena City itu lebih banyak possession, Chelsea enggak. Quick, cepat itu bola diberikan ke depan. Sebab mereka punya kecepatan di depan. Belum lagi ada Madueke, sekarang ada Sancho. Kalau Sancho gak bisa main ada Neto. Ada juga Palmer yang punya speed. Pemain yang sangat skillful, pemain yang visinya bagus. Lihat gol dia kan luar biasa. Umpan dari Jackson. Lihat gol Jackson luar biasa itu pada saat Sancho memberikan umpan kan. Jadi Chelsea tidak membutuhkan waktu lama untuk mencetak gol ya karena mereka memang bermain terbuka. Nggak mau bertahan Chelsea. Ini bukan Chelsea yang sebelumnya dilatih oleh Pochettino atau juga Graham Potter atau juga sebelumnya Tuchel. Kalau Tuchel kan counter ya, sepak bola reaktif. Kalau Pochettino dan Potter itu kan lebih banyak possession. Ini enggak, possessionnya nggak lama. Ya jika Chelsea itu menang dari persentase ball possession ya karena memang mereka lebih lama menguasai bola, tapi di antara para pemain sirkulasi bola itu sangat cepat. Buat apa mereka nahan bola di tengah kalau mereka punya kecepatan di depan? That's why berkali-kali para pemain Chelsea bisa mendapatkan peluang. Apalagi West Ham berani bermain terbuka. Nah pertahanan mereka kan nggak solid.
Nah, kayak expose terus lah. Gol dari Jackson yang pertama enak banget ya, dia berlari kencang. Ini seperti textbook nih, ini seperti pada saat latihan kan, kasih bola umpan terobosan. Nah, pemain harus berlari dan kemudian punya dua pilihan, shoot atau score, tapi dia shoot. Dia shoot, dia bisa mencetak gol. Nah, inilah yang memberikan kepercayaan kepada para pemain Chelsea. Dan setelah itu dia mendapatkan juga tuh bola seperti itu. Dia passing ke siapa? Ke Palmer. Nah, jadi bisa juga dia passing. Sayang Palmer gak mencetak gol. Tapi saya melihat Caicedo dan juga Enzo ya, ini dua pemain yang sekarang mulai nyetel. Enzo kan gak main ya di pertandingan sebelumnya lawan Bournemouth ya. Kalau nggak salah yang main itu adalah Veiga ya. Tapi ini Enzo ini penting juga loh. Dia bisa mengcover area dengan sangat baik bersama Caicedo. Dan Caicedo yang saya melihat lebih ofensif. Caicedo itu bahkan sampai mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dan umpan dia, aduh itu umpan killer pass sih. Killer pass itu benar-benar membuka pertahanan dari West Ham. Dan Jackson bisa mencetak gol keduanya. Bagus sekali gol kedua dari Jackson ini. Nah, sudah 0-2 ya, udah pastilah pertandingan ini milik dari Chelsea. Berkali-kali mereka bisa menciptakan peluang mengandalkan kecepatan dari Madueke, Palmer, dan juga Jackson. Udah kasih ya bola ke depan. Sancho juga udah 2 kali loh memberikan assist. Lawan Bournemouth juga dia yang kasih assist kan. Kenapa dia gak main bagus di MU ya? Bingung juga saya. Apa karena faktor pelatih? Gak ngerti. Tapi ini kan pertama kali Sancho starter, bagus mainnya. Walaupun kemudian dia diganti ya. Dan di babak kedua juga Chelsea nge-press terus. Wah hebat loh mereka loh. Dan saya melihat pergantian pemain dilakukan oleh Enzo Maresca juga sangat baik dan tidak mempengaruhi juga pola permainan dari Chelsea ya. Saya harus pakai kacamata nih pada saat saya membaca. Nah ini dia nih ya lawan West Ham ya. Dia melakukan pergantian pemain di babak kedua. Setelah tentunya Chelsea unggul dengan skor 0-3 kan. Nah yang kasih umpannya kan adalah Jackson ya. Ini juga gol yang bagus dari Palmer. Gila lu Palmer ini ya. Produktif banget ya di Chelsea ya. Tapi gak ngerti kenapa Chelsea jual. Karena memang gak ada tempat bagi Palmer di sana. Nah ini yang saya melihat nih. Disasi akhirnya masuk. Fofana keluar. Disasi main di posisinya Fofana. Kemudian Neto masuk, Nkunku bahkan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Joao Felix juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi sebetulnya nih kedalaman skuad dari Chelsea bagus juga loh. Karena pemain-pemain yang masuk juga tidak mengurangi daya serang dari Chelsea. Bahkan mereka nge-press West Ham terus. Seharusnya Chelsea bisa menang dengan skor 0-5 atau 0-6. Tapi it's okay lah, bisa menang 0-3 dan mereka untuk sementara berada di peringkat nomor 4. Ya tinggal sekarang kita tunggu konsistensi dari Chelsea. Kalau sekarang saya tidak bisa mengatakan bahwa Chelsea meroket atau Chelsea adalah tim yang akan bersaing di papan atas, tapi punya kemungkinan untuk bersaing di papan atas asalkan konsisten. Jika di 2 pertandingan selanjutnya lawan Brighton dan Forest mereka bisa menang, maka kemungkinan mereka akan lebih lama berada di zona papan atas. Tapi yang menarik kan adalah pertandingan kedua ya, semalam yang saya nonton tuh. Karena pertama kan Chelsea main setengah 7, terus kemudian Palace lawan MU mainnya setengah 12 ya. Nah saya masih belum yakin sih bahwa MU ini bisa konsisten, tapi dari cara bermain sudah konsisten, sama seperti lawan Southampton. Jadi hadirnya Eriksen ini juga membantu Mainu ya. Mainu tuh lebih ofensif mainnya dan Eriksen memang pemain yang tenang meskipun dia belum bisa lah bermain 90 menit. Dari segi kecepatan dia kalah dan dari segi ketahanan juga ya, dari segi pressing dia gak bisa lah nge-press terus. Tapi yang saya bingung kenapa Rashford dicadangkan ya, mungkin memang nih Rashford dianggap gak fit atau mungkin mau dicadangin dulu nih. Tapi Diallo mainnya bagus banget loh. Dan saya melihat Joshua Zirkzee ini, walaupun dia tidak mencetak gol, dia baru mencetak 1 gol kan lawan Fulham ya. Tapi ini pemain yang bisa membuka ruang, bisa memantulkan bola bagus juga loh. Dia 2 kali memberikan umpan kunci. 1 ke Garnacho tuh, aduh harusnya tuh Garnacho cetak gol. Dan yang kedua pada saat dia memberikan bola itu ke Bruno di babak kedua. Bagus juga loh ini pemain. Kemudian dia memang diganti sih. Ya, Erik ten Hag juga ingin melakukan rotasi ya. Dan Højlund juga sudah fit, Højlund juga main, Rashford kemudian main. But saya gak ngerti Rashford ini kenapa gak konsisten ya permainannya. Gak bisa ngapa-ngapain dia pada saat masuk. Tapi Garnacho yang seharusnya bisa mencetak 2 gol lah di pertandingan semalam. Apalagi yang dia terkena tiang tuh kan. Kemudian Bruno juga syuting terkena tiang. Dan saya melihat sirkulasi bola dari lini tengah dari MU ini sangat akurat ya. Bahkan Eriksen tercatat memberikan 2 umpan kunci, Mainu memberikan 1, Bruno Fernandes memberikan 2, Amad Diallo memberikan 1. Jadi memang sangat rapi permainan dari MU dan mereka tidak membuat kesalahan, itu juga sangat penting. Tapi seandainya Onana tidak melakukan double save itu di menit ke 65 kalau nggak salah kan, dari Nketiah dan juga dari Sarr, wah sudah beda cerita. Jadi Onana dalam 2 pertandingan terakhir Premier League lagi bagus formnya kan, sebelumnya lawan Southampton dia melakukan save dari penalti. So this is a good display by MU, tapi sayang nggak bisa finishing. Seharusnya nih MU menang. MU seharusnya menang. Bahkan babak kedua tuh mereka mendapatkan peluang lagi dari Garnacho, tapi ya memang nih penjaga gawang dari Palace yang merupakan mantan pemain dari MU ya, Dean Henderson melakukan total 7 saves. MU bahkan bisa menciptakan total 11 peluang yang berbahaya. Ini baru pertama kali saya melihat MU bermain away, mainnya galak banget.
berani bermain terbuka, berani meladeni counter press dari para pemain tim lawan. Palace itu babak kedua baru semakin agresif karena ya itu Eriksen itu udah mulai lamban, dan bagusnya Erik ten Hag kemudian mengganti Eriksen kan, memainkan Ugarte walaupun agak lama ya, sampai ke menit 76. Ya tapi seandainya tuh Eriksen diganti lebih awal, mungkin ya bisa semakin sulit tuh Palace untuk bisa menciptakan peluang. Tapi saya pikir sangat disayangkan MU gak bisa meraih kemenangan. Ini baru pertama kali saya melihat MU mainnya bagus banget. Artinya menghibur lah ya permainannya. Dan next match mereka adalah di Europa League lawan Twente, dan kita tahu di Twente ada pemain keturunan Indonesia, Misilgers. Kita tunggu setelah itu mereka akan lawan Tottenham Hotspur. Jika mereka bisa menang, maka mereka akan masuk ke papan atas. Dan sekarang saya ingin memberikan analisa dari pertandingan yang akan dimainkan nanti malam, Manchester City versus Arsenal. Kita tahu ini dua tim yang bersaing di papan atas untuk menjadi juara dalam 2 musim terakhir. Sayangnya Arsenal tidak full tim untuk pertandingan malam hari ini karena Odegaard tidak bisa bermain, tapi ya mereka bisa saja memainkan Havertz di tengah kali ini. Havertz juga ya mungkin dipaksakan menjadi attacking midfielder. Dia bisa juga dimainkan di sana walaupun ya dia tidak akan bisa atau akan kesulitan mencetak gol. Dan mungkin juga yang akan dimainkan adalah Gabriel Jesus, mantan pemain dari City. Bisa juga Sterling akan dimainkan kali ini. Tapi yang paling penting defense dari Arsenal ini harus solid. Gabriel dan Saliba harus benar-benar waspada dengan pergerakan Haaland. City memang adalah tim yang sulit dikalahkan, kita semua tahu itu. Tapi City juga mungkin tidak akan bisa menurunkan De Bruyne. Tapi mesin City itu kan di tengah masih ada Silva, masih ada pemain-pemain lain. Nah memang di atas kertas City yang diunggulkan, tapi feeling saya teman-teman bisa saja Arsenal mencuri 1 poin seperti yang mereka lakukan musim lalu. Yang penting seperti musim lalu, udah bertahan saja. Walaupun Arsenal ini gak bisa bermain bertahan. Ya kan mereka punya terlalu banyak pemain yang kreatif dan ofensif, tapi kalau bertahan main counter, saya pikir Arsenal bisa mendapatkan peluang untuk mencuri 1 poin dari Manchester City. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.